Pembagiannya. 1. Mutawatir lafzi. Hadis yang mutawatir lafzi adalah hadis yang disebutkan kepada lafaz atau maknanya, seperti sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi. Barang siapa barang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh 70 sahabat. Itu berarti hadis tersebut adalah hadis yang sangat benar kejelasannya, atau bisa disebut sebagai hadis yang sahih. Oke, kita akan lanjut. Mutawatir maknawi adalah hadis yang tidak ada lafadznya. Contohnya hadis yang menjelaskan kepada kita hukumnya orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Apabila kita tidak memiliki tangan, maka kita berdoa menggunakan batin. Apabila kita hanya punya satu tangan, maka gak usah berdoa. Syarat mutawatir ada. Syarat mutawatir itu ada 4. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak orang. Ada sebuah khilafah bahwa orang itu harus ada 10 orang paling minimalnya, atau bisa diminimalkan lagi 11 atau 12 orang. Yang kedua, hadis ini memiliki banyak sanad kepada semua tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil secara adat mereka ini berdusta. Yang keempat, dan ini yang paling to the point, adalah adanya sandaran hadis mereka ini adalah berasal dari perasaan, seperti perasaan beliau yang sudah melihat atau beliau yang sudah mendengar. Jumlahnya didapat sejumlah hadis-hadis mutawatir, tapi jika disandarkan seperti saya kepada jumlah hadis-hadis ahad, maka hadis mutawatir itu sedikit sekali. Kenapa hadis mutawatir sangat sedikit? Karena di zaman sekarang menjadi orang jujur itu tidak bisa instan sekali seperti orang lain. Karenanya jujur kepada diri sendiri itu lebih baik daripada jujur kepada orang lain. Karena jujur kepada diri sendiri akan membuat kita jujur kepada orang lain juga. Karya yang paling masyhur dari hadis ini, saya akan sebutkan satu yang paling saya ketahui. Satu yang saya ketahui. Dengarkah semuanya? Dengarkah? Satu yang paling bagus adalah Al-Ahzar Al-Mutanasirah fi Al-Akhbar Al-Muwatirah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau jugalah yang membuat kitab Jalalain tafsir Al-Quran. Terus ada yang disebut sebagai hadis ahad. Dan definisinya dalam bahasa, hadis ahad adalah bentuk jamak yang artinya satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak perlu mengumpulkan syarat dari para mutawatir. Hukum dari hadis ahad adalah memberikan faedah atau memberikan penjelasan mengenai pengetahuan nazari atau pengetahuan yang membutuhkan pengamatan dan penarikan kesimpulan. Saya masih heran kenapa disebut penarikan kesimpulan, kenapa gak disebut pengumpulan kesimpulan saja. Mungkin punya tali. Pembagian berdasarkan jumlah, ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pembagiannya berdasarkan yang paling lemah terlebih dahulu, yaitu hadis makbul. Hadis makbul terbagi menjadi 2. Ini tangan saya 2. Dari segi kedudukannya ada 4, yaitu sahih li dzati, hasan li dzati, sahih li ghairihi, dan hasan li ghairihi. Dari segi pengamalan ada 2 yang ada, yaitu ada yang diamalkan ataupun tidak wajib untuk diamalkan. Pembagian hadis berdasarkan kepada sesuatu yang diamalkan
tadi amalkan itu menurut kepada muhkam al hadis wa mukhalafatu nasikhu wa mansukhu. Hadis makbul al mukhataf dengan qarinah menambah akuannya. Apabila bertentangan dengan hadis makbul qairul mukhataf bi qarain, diantaranya yaitu qarinah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Tetapi kitab sahih tersebut tidak sampai kepada derajat mutawatir karena kemuliaan Bukhari Muslim pada ilmu ini, yang berarti beliau memiliki hadis yang berada di bawah tetapi masih bisa dianggap sebagai acuan untuk beribadah. Bukhari Muslim mengatakan membedakan hadis sahih dengan selainnya karena hadis ahad masih bisa dipilah-pilah manakah yang dipakai landasan atau mana yang tidak perlu dipakai sebagai landasan. C. Bisa disebabkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua ini karena beliau adalah seorang wali agung, yaitu beliau menulis kitab ini berdasarkan mimpi pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga beberapa ulama yang pas itu melakukan diskusi ilmiah dan melakukan satu atau dua diskusi perbandingan, di mana dalam diskusi tersebut para ulama mengumpulkan beberapa matan hadis sehingga terciptalah hadis ahad yang lebih mendekati kepada hadis ahad